Selamat siang, di sini kita akan menjelaskan tentang requirement elicitation mengenai pengelolaan MPKM. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kelompok kami dari kelompok 1, yang pertama yaitu Felici Wright dengan NIM 12S22006, berikutnya yaitu Tamara Sianipar dengan NIM 12S22007, berikutnya yaitu Kezia Utagaol dengan NIM 12S22014, berikutnya yaitu saya sendiri, Mulyadi Syahan dengan NIM 12S22034. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang requirement elicitation. Apakah itu requirement elicitation? Requirement elicitation adalah proses untuk menemukan kebutuhan sebuah sistem dari komunikasi dengan stakeholder. Artinya, requirement elicitation ini akan kita minta dari sebuah stakeholder atau user. Tujuan dari requirement ini ialah menemukan requirement yang relevan atau kebutuhan yang relevan dengan produk yang ingin kita bangun. Yang berikutnya itu menemukan requirement yang teridentifikasi, atau kita dapat menemukan requirement yang pas untuk produk kita. Berikutnya yaitu membangun sesuatu dengan inovasi baru. Artinya, kita dapat mengetahui inovasi atau perkembangan dari user itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu ialah tentang teknik elicitation. Teknik elicitation ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah source of information, dan yang kedua itu ialah user participation. Nah, source of information ini masih dibagi menjadi dua, yaitu dokumen dan manual technical dokumen. Nah, teknik elicitation yang dokumen ini merupakan metode pengumpulan informasi yang mengandalkan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman tentang produk yang akan dibangun. Lalu yang kedua itu ada teknik user participation. Di user participation ini ada dua teknik. Yang pertama itu interview dan user observation. Nah, teknik interview ini merupakan proses wawancara interaksi secara langsung antara peneliti dan analisis, atau stakeholder dan analisis untuk mengumpulkan informasi yang sistematis terhadap produk yang dibangun. Lalu ada user observation. Ini merupakan suatu metode di mana kita mengamati secara langsung pengguna saat berinteraksi dengan sistem produk atau lingkungan tertentu. Pada case pengelolaan MBKM ini ada 4 stakeholder yang sudah kami identifikasi, yakni stakeholder yang pertama ada mahasiswa, stakeholder yang kedua ada dosen, stakeholder yang ketiga ada kaprodi, dan stakeholder yang keempat itu ada fakultas ataupun dekan. Nah, berikutnya ialah identify requirement source, di mana pada pengelolaan MBKM ini, cara kami untuk mengumpulkan requirement itu ada 3 teknik. Yang pertama ialah source of information, terkhususnya yang dokumen, di mana ini merupakan panduan MBKM yang diterbitkan oleh Prodi. Lalu ada yang kedua, user participation yang berhubungan dengan stakeholder. Tekniknya yang pertama itu berupa interview, yang mana kita melakukan wawancara secara langsung terhadap stakeholder. Dan yang kedua itu ada user observation, di mana kita mengamati langsung si stakeholder ini, gimana dia berinteraksi dengan sistem atau produk yang akan kita bangun. Jadi dalam teknik source of information ini, kami melakukan survei dalam mencari sebuah dokumen untuk mencari requirement untuk pengelolaan MBKM ini. Jadi kami mendapatkan sebuah dokumen pelaksanaan MBKM untuk prodi sistem informasi yang telah diupload di CIS. Berikut adalah requirement yang kami dapatkan dari dokumen tersebut, yakni yang pertama ada mahasiswa harus bisa melakukan pengisian form data diri, yang kedua adalah mahasiswa harus bisa mengakses detail setiap program MBKM, yang ketiga mahasiswa dapat melihat rekomendasi kegiatan MBKM sesuai dengan program studinya, yang keempat mahasiswa itu bisa mengusulkan kegiatan MBKM sesuai dengan rencana studinya. Jadi dengan pedoman pembunuhan CPL atau capaian pembelajaran, dia peminatan serta kemampuan mahasiswa. Yang kelima itu, mahasiswa dapat mengajukan proposal sesuai dengan program MBKM yang dituju atau yang diinginkan mahasiswa tersebut. Yang keenam itu, Kaprodi dapat memberitahu dosen
untuk bertindak sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Jadi Kaprodi dapat memberitahu dosen pembimbing dari si mahasiswa tersebut dalam kegiatan MBKM. Yang ketujuh itu, mahasiswa akan menerima notifikasi penerimaan atau penolakan dari proposal kegiatan. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengisi log activity harian selama menjalankan program MBKM. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat melihat durasi pelaksanaan kegiatan MBKM. Selanjutnya di sini, adapun hasil dari interview yang kami dapatkan, yang pertama ada fitur utama yang dibutuhkan adalah kemudahan dalam pengisian dan pemantauan progres MBKM oleh mahasiswa dan pihak akademik, serta integrasi dengan sistem akademik universitas. Lalu untuk hasil yang kedua yang adalah tantangan yang dihadapi adalah masalah keamanan data mahasiswa dan ketersediaan sumber daya untuk pengembangan. Yang ketiga, harapan spesifik termasuk peningkatan efisiensi pengelolaan MBKM, kemudahan akses bagi mahasiswa dan akurasi informasi untuk pihak akademik. Selanjutnya, adapun observasi yang kami dapatkan, yang pertama ada calon pendaftar MBKM membutuhkan kemudahan untuk mengakses informasi terkait program MBKM. Yang kedua, calon pendaftar MBKM membutuhkan kemudahan untuk mendaftar program MBKM. Dan yang ketiga, dosen dapat menerima dan menolak proposal calon pendaftar program MBKM. Yang keempat, membantu dalam memahami bagaimana calon pendaftar atau mahasiswa berinteraksi dengan penyelenggara program MBKM. Dan yang kelima, calon pendaftar membutuhkan fitur Q&A agar memudahkan proses pendaftaran program MBKM. Benar ini dengan PTDL? Iya Pak, Bapak sendiri dengan Bapak Mulyadi kan? Oh benar. Ini dengan ibu siapa? Saya Keiji ya Pak. Ini dengan ibu siapa? Tamara. Ini dengan ibu siapa? Saya Telis Pak. Gimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Oh iya dong, kan kalian yang ngundang saya semalam lewat email. Itu saja saya sehat. Dan saya belum tahu sih tujuan apa di pagi hari. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak sama Bapak karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa berbicara dengan kami. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Pak, kita akan melakukan sesi interview atau wawancara supaya kami bisa mendapatkan informasi tentang produk yang akan kita kembangkan. Ya, to the point saja Pak langsung. Oke. Nah, sebelumnya kan Pak, Bapak sudah mengirimkan dokumen terkait produk yang akan kita kembangkan. Jadi setelah kami analisis dan baca-baca dokumennya, benar tentang pengelolaan MBKM kan Pak? Iya. Untuk memastikan, boleh nggak Bapak ceritakan gimana sih sebenarnya pengelolaan MBKM di institusi Bapak? Oh, pengelolaan MBKM di institusi saya seperti yang kita lihat bahwa di kampus saya itu masih terbilang tradisional, atau pengelolaan MBKM itu masih terlalu banyak hal yang manual dilakukan, seperti mengeprint surat laporannya, atau sebelum daftar MBKM kita butuh memprint ini, sehingga itu menghambat mahasiswa sekarang yang serba cepat. Kan sekarang kita butuh serba cepat gitu loh, kayak pendaftaran aja nggak dikasih 2 hari gitu. Apalagi kalau memprintnya itu tidak semua tempat print ada di kampus kita. Oleh karena itu masih banyak hambatan dikarenakan ketradisionalan ini gitu loh, sehingga itu menghambat para mahasiswa untuk berkembang di kampus ini. Jadi masih dilakukan secara manual. Oh iya. Nah, selanjutnya itu apa sih yang menurut Bapak bisa kita lakukan untuk mengembangkan pengelolaan MBKM ini Pak? Mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan MBKM ini mungkin bisa dibuat dalam bentuk online seperti jaringan yang lain. Karena sekarang kan kita tahu bahwa video call saya sudah bisa lewat WA, telepon orang jauh saja sudah bisa lewat WA. Kenapa pengelolaan MBKM di kampus kita nggak dibuat aja seperti itu, biar lebih cepat prosesnya sehingga efisien dan efektif bagi mahasiswa? Melihat dari penjelasan Bapak, mungkin saran yang kami berikan untuk pengelolaan MBKM ini bisa dilihat, bisa dibuat dalam web biar bisa meningkatkan keefisienan juga, terus pemantauan yang lebih baik terhadap program mahasiswanya dalam MBKM. Menurut Bapak setuju Mbak?
Oh, dalam bentuk web seperti Facebook, Instagram, seperti itu ya? Ya. Oh, bisa. Nah kan nantinya kan ini pengelolaan MBKM-nya dibuat dalam bentuk web kan Pak. Jadi Bapak punya kayak apa sih yang menjadi prioritas utamanya nantinya? Oh, prioritas utama di dalam web itu. Oh, mungkin prioritas utama di dalam web, saya bisa minta apa? Kita dapat mengawasi program dari setiap mahasiswa, mulai dari pendaftaran sampai dengan dia nanti mengerjakan kegiatan MBKM sampai selesai. Agar biar kami sebagai pihak kampus mengetahui bahwa mahasiswa itu melakukan MBKM-nya secara tepat dan benar. Menurut Bapak, ada nggak tantangan sama kekhawatiran dari pengembangan web ini nanti? Oh, kekhawatiran saya terkait webnya nanti mungkin kan kita tahu tadi secara tradisional itu dokumen kan, kita tahu bahwa tanda tangannya itu langsung diantar ke dosennya, mungkin itu menunjukkan bentuk aslinya gitu loh, sehingga tidak terjadi penipuan. Saya takut dalam bentuk web nanti terjadi penipuan, kayak penempelan tanda tangan kan juga ada sekarang ya. Saya takut itu pemalsuan, apakah itu bisa menjadi dibuat secara original atau secara keasliannya ada gitu keasliannya, sehingga nanti tidak ada mahasiswa yang menipu dosennya sendiri seperti itu. Gini Pak, sebelumnya kan masalah tanda tangan ilegal itu bukan ranah kami, tapi kami bisa menyarankan Bapak untuk berkolaborasi dengan penyedia tanda tangan, jasa tanda tangan yang legal, maaf, itu dari Privi Pak. Sebelumnya Bapak pernah dengar nggak? Enggak, seperti itu. Privi ini penyedia jasa tanda tangan Pak. Jadi tanda tangannya ini sudah legal, sudah disetujui oleh kementerian juga, dan sudah banyak company-company yang menggunakan jasa dari si Privi ini. Dan sejauh yang kami lihat selama ini aman-aman saja Pak, dan sudah dibuktikan validitasnya. Oh, apa saya bisa minta nanti kalian saja yang berhubungan dengan Privi, sehingga nanti web dan Privi-nya langsung terhubung seperti itu. Iya, bisa. Oke, terima kasih. Jadi nanti apa yang menjadi harapan spesifik dari web ini nanti? Harapan spesifik, Penggunaannya. mungkin saya pengen di web ini tidak ada keterlambatan. Kayak bagaimana ya? Saya sering mengalami kendala ketika mengakses sebuah web itu, dia itu lelet atau load gitu, sehingga error gitu loh. Kayak pernah nggak sih ngakses web itu, dia itu terbilang rusak atau gimana sih? Dia itu load terus. Saya mau di web ini dia berjalan dengan baik, tidak ada yang load, karena mahasiswa membutuhkan akses cepat, membutuhkan penguploadan yang cepat, karena kita tahu sendiri bahwa setiap program BKM itu harus dilakukan secara cepat seperti itu. Dari interview kita dari tadi ini, sebenarnya kami sudah mendapatkan banyak sekali informasi terkait produk yang akan kita kembangkan Pak. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sampai di sini saja. Namun Pak, kalau misal ada ada sesuatu yang kurang, nanti kami akan menghubungi Bapak kembali. Apakah Bapak bersedia? Oh, saya bersedia. Tentunya saya bersedia. Nanti kami apalagi untuk web saya sendiri kan. ya, nanti kami kabarin kembali ya. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya pergi duluan ya. Ya Pak, hati-hati Pak. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.